Assalamualaikum Ahwat. Aku ada pantun nih, lontong Medan, pakai kuah santan. Makanya sambil santai di taman. Ahlan wa sahlan, di kajian subuh Ramadan. Abis sahur please jangan, ngantuk keterusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, teteh, suara aku udah kedengaran belum ya? Sudah amankah suaranya terdengar? Oke, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Masya Allah ya teman-teman semuanya. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi bi ni'matil iman, bi ni'matil islam, bi ni'matil ihsan. Alhamdulillah. Kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga masih memberi kita kesempatan sampai hari ini, kesempatan dan juga nikmat sehat, nikmat waktu sampai akhirnya kita bisa bertemu lagi di pertemuan terakhir kajian subuh Ramadan 1447 Hijriah. Masya Allah ya, gak kerasa ternyata udah hari ke-20 kita kajian subuh bareng-bareng semuanya. Masya Allah banget, ini semua adalah orang-orang pilihan ya, calon ratu-ratu surga ya, yang insya Allah nanti akan memperindah surga gitu ya, karena ini Masya Allah di sini semuanya teteh-teteh solihah yang semuanya insya Allah Allah angkat derajatnya karena selalu bersemangat untuk menuntut ilmu ya di subuh hari yang mungkin di mana orang-orang tuh pada apa namanya ngantuk, pada tidur lagi dan sebagainya. Tapi di sini semuanya teteh bersemangat untuk menuntut ilmu ya di subuh pagi hari. Dan insya Allah untuk kajian subuh terakhir ini kita akan dibersamai oleh Umi Aisyah dan akan membahas tentang menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah ya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga kepada kita sebagai umatnya di hingga akhir zaman. Semoga selalu diberikan keberkahan begitu. Insya Allah saya mau Lydia Putri aja atau mau di akan membersamai teteh semua di kajian subuh terakhir ini. Masya Allah banget ya. Oke, sebelumnya teteh untuk yang bisa on cam ya ini karena ini di hari akhir kajian subuh ya gitu. Kita maksimalkan ada bermajelisnya gitu, ada bermajelisnya karena
lagi-lagi aku ingatkan kembali gitu. Kalau misalkan salah satu ciri diberikannya keberkahan di majelis ilmu itu, kalau misalkan di majelis ilmu yang offline adalah dengan cara menyatukan apa namanya kaki dan kaki itu disatukan. Karena apa? Karena ketika ada majelis, maka insya Allah malaikat itu akan memberikan keberkahan kepada apa namanya kepada kita semua dan akan mengalir dari kaki ke kaki gitu. Karena kita tidak bisa menempelkan kaki kita ya teteh-teteh. Jadi hayo kita ikhtiarkan dengan cara on cam gitu ya. Untuk apa? Insya Allah semoga agar kita bisa memaksimalkan keberkahan yang kita dapatkan di kajian subuh kita gitu. Jangan lupa juga tetap untuk meluruskan niat, kemudian hari tepat waktu. Jangan lupa juga untuk menggunakan nama yang jelas ya, apa saat bergabung. Kalau misalkan namanya ada yang masih nama device-nya boleh diganti dengan nama teteh-teteh. Kemudian menjaga ada berpakaiannya ya saat kameranya on. Kemudian fokus mendengarkan dan mencatat ilmu nanti yang kita dapatkan dari Umi Aisyah. Kemudian ketika nanti untuk bertanya jangan lupa ya menggunakan format nama underscore domisili baru setelah itu pertanyaannya gitu. Kemudian dilarang menyebarkan link Zoom tanpa izin panitia dan terakhir kalau misalkan nanti ada semisal ada terlihat ada peserta Iwan yang bergabung mohon diinformasikan kepada admin grup atas nama Teh Anissa Latifah begitu. Oke, karena ini ya sudah apa namanya subuh hari gitu jangan lupa untuk memberikan sedekah terbaiknya ya apalagi ini sudah mungkin ada yang sama kayak aku ya ini adalah hari ke-21 ya ini sudah masuk ke 10 hari terakhir ya mungkin ada yang sudah masuk ke 10 hari terakhir ada juga yang masih hari ke-20 gitu ya. Jadi silahkan kita bersedekah. Jadi sudah apa di waktu subuh ini sedekah yang terbaik ya apalagi sudah memasuk 10 hari terakhir. Silahkan ya di kolom chat kan sudah di-share ya oleh teteh adminnya. Silahkan diberikan sedekah terbaiknya ya karena kita tidak tahu amalan mana yang akhirnya nanti akan membawa kita ke surga terbaiknya Allah gitu ya. Jadi silakan boleh diberikan sedekah terbaiknya dan jangan lupa untuk menyalakan kamera lagi-lagi aku ingatkan kembali dan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan begitu. Oke, untuk menambah keberkahan di subuh hari kita, mari kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teteh kita, Teh. Apakah sudah siap, Teh Evi? Assalamualaikum Teh. Oke, sip. Silakan ya kepada Teh Evi, boleh di eh, bersamai untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Mangga, tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Tete-tete, mari kita buka mushafnya di surat Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Kembalikan lagi ke Teh Modi. Baik, Sadaqallahul Azim. Masya Allah, terima kasih ya Teh Evi untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan kita mendengarkan dan juga membaca surat Al-Qadar tadi, semoga kita mendapatkan keberkahan dan mendapatkan juga pahala yang terus mengalir dari membaca dan mendengarkannya. Amin. Allahumma amin. Masya Allah.
Ini Tata gimana nih kabarnya pagi hari ini? Masya Allah ya, masih pada semangat. Ini ada berapa orang nih kira-kira nih? Ini Masya Allah sekali ya. Sudah masih bersemangat ya, 95 Tata di sini. Ini Masya Allah tabarakallah, ini pada calon-calon penghuni syurga. Gimana kabarnya? Apa yang sudah dipersiapkan nih kira-kira untuk di 10 hari terakhirnya ya? Masya Allah. Boleh dong, ini masih pada ini nggak pada nggak ngagoler kan? Ini semuanya pada on cam ya, semuanya pada udah ready dengan buku catatannya ya. Jangan sampai mengantuk-ngantuk. Boleh dong, yang masih segar boleh komentar di kolom chatnya angka terbaiknya, angka favoritnya sok. Silakan, silakan. Oke, was-was banget. Aduh, hari merah itu belum datang di 10 malam terakhir. Di 10 malam terakhir. Aduh, ini gimana ya? Gak apa ya, Teh ya, insya Allah. Apa namanya? Walaupun red day, tapi insya Allah kita pasti semuanya bisa memaksimalkan ya di 10 hari terakhir. Karena ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Mungkin nanti akan dibahas juga pastinya oleh Umi. Oh, Masya Allah ini ya. Semuanya sudah pada reading gak sih? Aduh, aku kayaknya kayak nggak mau memulai gitu. Soalnya, aduh, kayak nggak mau berpisah dengan kajian subuh ini. Kayak, kok kayak tiba-tiba udah 10 hari terakhir aja gitu. Nggak kerasa ya, time flow so fast gitu. Ini Masya Allah banget ya. Ya kan, sedih banget kan. Kayak perasaan baru kemarin di hari pertama puasa ya, nggak sih? Ternyata kayak sedih banget gitu. Insya Allah ya, semoga insya Allah dengan kajian subuh hari ini kita pasti bakal akan mendapatkan bekal yang sangat daging dari Umi sehingga kita bisa memaksimalkan 10 hari terakhir. Tapi sebelum itu, mari kita berfoto bersama dulu ya teteh-teteh. Sok gera ya, kita on cam dulu teteh-teteh semuanya diberikan senyum terbaiknya ya di kajian subuh terakhir. Sok kata aku kalau misalkan tidak diberikan senyum terbaiknya ya di 10 hari di 10 hari terakhir di kajian subuh terakhir ya kayaknya bisa menyesal sok teteh gila di on cam ya diberikan senyum terbaiknya satu sedekah kita di subuh hari ini kita memberikan senyum terbaiknya Masya Allah udah ada Umi. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teteh ya yang mau on cam aku hitung sampai satu tiga dua satu udah pada siap kan ya. Yuk teteh media boleh di eh boleh difoto ya, berikan senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Oke. Slide selanjutnya sampai slide 10 ini enggak kira. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Kemudian slide terakhir kali ya Teh ya. Boleh. Satu, dua, tiga. Berikan senyum terbaiknya. Oke, sip. Masya Allah. Terima kasih. Sok ya dipertahankan on cam-nya ya teteh-teteh ya. Kita on cam bersama-sama. Kita mendengarkan kajian subuh terakhir kita ini bersama bersama Umi Aisyah ya insya Allah begitu. Aku ingatkan kembali ya untuk tanya-tanya ya di apa disiapkan ya resum terbaiknya ya karena sebaik-baiknya ilmu itu kan pasti yang dipahami diamalkan dan disampaikan kembali kita nggak ada yang tahu hidayah orang itu dapatnya dari mana bisa jadi salah satunya dari eh, catatan 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 ketika kajian subuh berlangsung gitu dan jangan lupa untuk nge-tag Instagram kita Instagram @ahwat alatif ya begitu. Sok dipersiapkan duduk yang ternyaman, catatan terbaiknya, entah itu mau di notes HP atau di notes apa namanya di buku catatan itu boleh banget ya. Insya Allah aku ulangi sekali lagi ya untuk di kajian subuh terakhir ini kita akan membahas terkait 10 hari terakhir Ramadan yang akan disampaikan oleh Umi Aisyah ya. Umi Aisyah ini merupakan asatidzah dan juga pembina akhwat alatif. Beliau juga sering menjadi pemateri liko dan juga halakoh lain yang ada di Bandung, juga pengajar bahasa Arab. Insya Allah ya, Bismillah kita mulai.
pembelajaran kita pada subuh hari ini dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Gitu. Bismillah, mari kita mulai kajian subuh pada pagi hari ini. Tafadhali Umi. Baik, sebentar. Oke. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabarnya teteh-teteh semua? Ini Umi mungkin tidak mempertanyakan kondisi fisik kalian. Tapi di pagi hari ini izinkan Umi bertanya kepada Antuna semua, bagaimana kondisi hati kalian? Ya, di hari ini bagaimana kondisi hati kalian? Di hari ini bagaimana kondisi iman kalian? Ya, eh, Umi pengen nanya itu. Dan alhamdulillah ya, kita tentu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita begitu banyak sekali nikmat ya. Yang hari ini Allah membangunkan kita di pagi hari dalam kondisi kita masih bisa beribadah, kita masih bisa beramal solih, ya, kita masih diberikan hati yang tenang, ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah iman, ya, karena apa? Karena iman itu adalah motivasi. Ya, dengan iman itu setiap mukmin bisa mendapatkan hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan dalam Al-Quran kita tahu bahwa iman itu dapat dijabarkan dengan cara yang sangat nyata dan konkret. Ya, jadi iman itu punya buktinya di dunia. Ya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa, apa syariatnya? Kan ketika kita sebut syariat puasa, kutibalakum, ya, itu kan berarti kutiba itu disyariatkan, diwajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan la'allakum tattaqun. Itu berarti tujuan disyariatkannya puasa itu agar kita bertakwa. Maka pembahasan takwa sudah kita bahas dari awal Ramadan, Masya Allah ya. Kayak Insya Allah gitu ya, kita udah dapet definisinya. Maka dari sini kita murajaah, dari sini kita muhasabah. Karena apa? Karena indikator berhasil tidaknya Ramadan kita adalah apakah nilai-nilai takwa dalam diri kita bertambah atau tidak. Ya, gitu ya, akhwat. Kita evaluasi nih. Mumpung belum akhir gitu kan, kita evaluasi. Karena
Indikator berhasil tidaknya Ramadan kita adalah nilai-nilai takwa dalam diri kita yang bertambah. Kalau nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita ini bertambah, alhamdulillah, kita syukuri itu. Ya, yang apa ya? Pola pikir kita juga harus harus selalu apa ya? Harus berbeda dong, harus berubah. Pola pikir kita juga tentang Ramadan itu juga harus berubah. Konsep berbuka puasa, konsep sahur, urusan makan minum, urusan mubazir, itu harus harus selesai juga di diri kita. Konsep nanti Lebaran gitu ya, Idul Fitri, itu konsep itu harus harus ada dalam diri kita tuh udah pada posisi sebenarnya gitu. Karena apa? Karena mungkin contoh, ini pola pikir yang umum ada di masyarakat ya, yang menjadi perilaku umat Islam di Indonesia misalnya pada saat ini, pola pikir tentang Ramadan tuh apa? Konsep berbuka, konsep sahur. Konsep berbuka aja, kita tahu ada istilah ngabuburit. Itu tuh kan kalau membicarakan itu saja, ya ada banyak hal yang hari ini menjadi konsep di masyarakat tentang Ramadan ternyata itu kurang tepat atau bahkan salah betul gitu ya. Nah, satu hal mungkin yang kita belajar dari Ramadan adalah bagaimana kita mengendalikan ambisi kita. Karena ibaratnya gini, masalah makanan aja kita tahu ya, semua dari kita itu puasa, lapar gitu kan. Dan tentunya sudah mulai terbayang gitu, kayaknya enak-enak ya makan apa, buka puasa apa ya yang enak gitu. Kan itu sudah mulai ada ambisi mau ini, mau ini, mau ini. Tapi ambisi itu adalah sesuatu hal yang Rasul pernah menyebutkan yang hanya dapat menghentikan ambisi manusia itu hanya kematian. Harus mati dulu supaya ambisi kita ini terhenti. Karena kadang kita punya banyak ambisi, tapi kita nggak mengikuti standar kebutuhan. Ambisi kita kayaknya ini enak, wah gitu ya. Karena kayak gini, apa ya? Ya terlihat lah fenomena sekarang. Oke lah kalau anak kecil nggak apa-apa misalnya ya ngabuburit, terus mereka jajan takjil gitu ya, ngewar. Itu bisa jadi pulang ke rumah itu bawa berbagai macam kresek yang mungkin kiri kanan tangannya ya megang kresek berapa biji gitu ya. Itu berarti berapa macam makanan. Padahal yang dibutuhkan tubuh kita, yang dibutuhkan oleh diri kita nggak sebanyak itu. Gitu kan. Tapi ambisinya pengen makan semua. Ya, nah, eh ya, Umi ingin mengingatkan bahwa sejatinya apa yang kita butuhkan itu jauh lebih sedikit daripada apa yang kita inginkan. Yang mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kepada kita pembelajaran ini, insight ini. Ya, kita sadar bahwa patuhnya kita kepada Allah itu adalah bagian dari syariat yang kita harus patuh sepenuhnya dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, jadi nggak cuman sekedar apa ya, nggak cuman sebagian-sebagian gitu. Ya, nggak cuman sebagian-sebagian. Keistimewaan Ramadan banyak, tapi yang perlu kita ingat, Ramadan itu adalah hadiah terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hasil dari kegelisahan sang tercinta kita, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa?
Karena suatu hari Rasul kita pernah merasa khawatir ketika Rasul mengetahui bahwa umat-umat sebelum atau umat-umat nabi-nabi sebelum beliau itu memiliki umur yang sangat panjang. Itu berarti setiap umat nabi terdahulu memiliki kesempatan beribadah panjang. Lalu ketika Rasul paham dan tahu, oh untuk giliran umatnya mah umurnya pendek. Ya, karena Rasul pernah menyebutkan umur umatku itu antara 60 sampai 70. Itu berarti kan yang dapat sampai 100 tuh bonus gitu ya. Karena kita tahu Rasul kita meninggal di usia 63 tahun. Abu Bakar, Umar, itu hampir ya segituan umurnya. Ah, oleh karena itu Rasul khawatir, loh gimana ya kalau cuma 60 atau 70 tahun mulai ibadah di usia balik anggap 10 tahun udah kepotong 10 tuh. Terus belum tentu juga ya full ibadah gitu ya. Khawatir Rasul. Nanti umatnya dapat apa? Kesempatan untuk mendapatkan pahala itu dari mana? Maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan satu malam di bulan Ramadan yang mana ya kita tahu tadi sudah dibaca dalam surah Al-Qadar. Ya, malam itu adalah malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau hari ini masih ada yang mempertanyakan, ngapain sih 10 hari terakhir tuh kayak mesti heboh gitu. Harus ngapain sih? Ngapain sih sekarang membicarakan menyambut 10 hari terakhir? Emang ada apa deh? Ada apa sih gitu di 10 hari terakhir ini yang sampai harus kita kejar gitu sampai bahkan ada penyambutan khususnya gitu. Ya, itu karena apa? Karena ini adalah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Masa sih kita dikasih hadiah? Nggak kita ambil, kita nggak menghargai orang yang memberi hadiah kan? Allah yang memberikan hadiah dan itu semua atas apa ya? Atas Rasulullah, atas kegelisahan Rasul mengingat bahwa kita ini ibadah tuh ya kita sadar kok sekarang ketika kita ngomongin masalah ibadah kita kayak kayak kalau nggak dikasih Ramadan nggak dikasih Lailatul Qadar berapa sih kalau dihitung ya. Dan hari ini kan fenomenanya banyak orang yang semangat di awal Ramadan tapi pada akhirnya kehabisan nafas gitu di hari-hari terakhir. Ya karena apa? Karena mulai terfokus sama urusan domestik Lebaran, nyiapin baju, nyiapin makanan, apalagi rumah dan sebagainya. Karena apa? Ada kebiasaan-kebiasaan uh, orang Indonesia yang membuat pada akhirnya membuat mereka dengan sangat sadar menghentikan ibadah mereka di 10 hari terakhir ini karena sudah mulai fokus sama yang namanya Lebaran ya. Saya tidak tahu bagaimana kebiasaan keluarga-keluarga di luaran sana ya. Tapi tentu saya hanya tahu apa yang saya lihat di keluarga saya pribadi dan di keluarga besar gitu. Ya paling cuman heboh di nyiapin makanan doang gitu sama baju gitu kan. Kayaknya itu mah rata. Tapi ternyata pada akhir-akhirnya saya tahu oh ada bahkan yang eh, menyiapkan rumahnya, bahkan ibaratnya ada yang rumahnya tuh digimanain gitu karena mungkin mau open house dan sebagainya. Pokoknya banyak hal lah yang kita kepengennya bahkan ibaratnya sudah mulai mikirin mudik gitu ya dan sebagainya yang apa ya esensi dari Ramadannya ada yang tertinggal ada yang lupa karena gini ahwat setiap ibadah itu punya puncak. Sholat itu puncaknya di sujud ya
Haji itu puncaknya wukuf di Arafah. Maka Ramadan itu puncaknya Lailatul Qadar. Gitu. Kayak seperti apa ya? Film juga ada klimaksnya gitu. Ada cerita cerita apa ya? Ya ada ya itulah ibaratnya begitu. Nah, semua itu punya punya puncaknya tadi. Bahkan Rasul bersabda innamal a'malu bikhawatimiha bahwa amal itu tergantung akhir. Jadi ketika kita ibaratkan Ramadan itu seperti perlombaan lari, pemenangnya itu bukan hanya yang melalui bukan hanya yang memulai dengan cepat, tapi siapa yang melakukan lari kencang di garis finish. Yang kita tahu tadi di 10 hari terakhir ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus Lailatul Qadar dibagikan. Jadi sangat rugi sekali ketika kita melewatkannya. Ya, karena kalau kita beribadah di malam itu nilainya lebih baik daripada beribadah selama 83 tahun. Ini tuh bener-bener jalan pintas buat kita yang kita punya umur pendek. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan amal. Dari siapa? Ya mungkin dari umat-umat terdahulu yang usianya ratusan tahun, yang bahkan usianya bisa sampai 1000 tahun. Atau juga ini menjadi jalan pintas kita untuk mengejar ketertinggalan orang-orang yang udah ibadah maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Kayak kalau nih hari ini ada di antara Antuna yang mungkin gitu ya, mungkin baru hijrah, beberapa tahun ini. Ya akan pastinya amal kita akan berbeda sama orang yang udah dari balik. Dia nggak pernah error gitu hidupnya, bener gak? Sepakat nggak, akhwat? Kalau ada orang yang dari balik, gak pernah error hidupnya. Dari sejak dia kecil, hidupnya udah kondusif. Ada dalam naungan keimanan, terjaga amalnya. Bahkan mungkin sejak dia balik sudah pakai kerudung, dia sejak balik selalu menjaga sholatnya, puasa. Karena kan pernah juga gitu kan ada yang Umi tahu gitu ada yang pernah cerita bahwa dulu zaman dia SMA dia jarang puasa, bahkan udah kuliah pun dia jarang puasa. Jadi Ramadan tuh dia seringnya nggak puasa. Sedangkan ada orang-orang yang sejak mungkin dia sekolah SD, sekolah dasar, dia sudah puasa dan selalu full. Kan ada. Itu berarti kita ini kayak masa sih gitu, bukan wajib sih, tapi masa sih mau ketinggalan. Ya kita tahu diri lah. Kalau kita startnya beda dengan orang-orang lain yang emang udah startnya tadi dari kecil udah ibadah, dari kecil gak pernah error, dari kecil dia itu selalu apa ya, mungkin kita sebut di jalan yang lurus terus, ya kita kan harus ngejar juga dong ketertinggalan itu. Yang itu tuh bukan gak mungkin, bukan gak mungkin. Kayak gini deh, coba Antuna ingat, kapan Abu Bakar masuk Islam, kapan Umar bin Khattab masuk Islam? Ada yang tahu? Kapan Umar masuk Islam? Kapan Abu Bakar masuk Islam? Ayo, cepat, cepat, cepat. Jawab, jawab, jawab. Ya kalau Abu Bakar kita tahu ya awal-awal orang masuk Islam, dia mau udah masuk Islam. Karena apa? Beliau termasuk yang didakwahi pertama kali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Bakar itu termasuk yang ibaratnya gak banyak mikir. Rasul dakwahin langsung masuk Islam. Bahkan hampir al-mubashshiruna bil jannah ya hampir sebagian besar yang mendapatkan jaminan surga yang 10 orang itu hampir hampir semua itu masuk Islam di tangannya Abu Bakar gitu.
Nah, terus kita ingat Umar gitu. Umar tuh kan orang udah kemana gitu ya. Orang mau udah ibadah, udah amal solih, udah beriman kepada Rasul lebih awal. Dia mah masih sibuk apa ya. Kan tahu ya cerita Umar itu pernah di tahun ketika orang-orang yang masuk Islam itu disiksa. Termasuk di situ tahun dimana Sumayyah syahid gitu kan ya. Bilal disiksa, itu kan Umar juga ikut nyiksa. Ngapain? Umar tuh nggak punya budak. Kan yang disiksa itu budak-budak ya, oleh oleh para tuannya. Budak-budak yang masuk Islam itu disiksa oleh tuannya. Umar tuh nggak punya budak yang masuk Islam. Tapi ngapain Umar? Umar itu akan keliling di Mekah itu untuk ikut menyiksa budak-budak dari tuan-tuan yang sedang apa? Ikut ikut nyiksa gitu, ikut nyiksa kayak ke rumah ini lagi disiksa tuh si budaknya ikut ke rumah yang lain sampai Umar lelah. Kebayang Umar lelahnya kayak gimana sih, kayak kapan sih Umar lelah, orang sekuat itu gitu ya. Ketika Umar gulat, Umar masuk Islam kan ya memang sebelum hijrah, ya sebelum hijrah, tapi Masya Allah loh, ketertinggalan itu bisa dikejar oleh Umar. Yang buktinya gitu, Umar tuh jadi, kalau kita sebutin urutan, kayak jadi orang kedua setelah, jadi setelah Abu Bakar jadi orang kedua. Ya, jadi kita perlu banget yang namanya cari jalan pintas untuk mengejar ketertinggalan kita. Dan ini waktunya. Ini waktunya kita memaksimalkan. Ini waktunya kita dapat bagaimana hal kecil yang kita lakukan. Ibaratnya gitulah ya. Kita anggap kecil lah. Hal kecil dari ibadah yang kita lakukan. Kita mendapatkan pahala seolah kita melakukan itu selama 1000 bulan. Seolah kita sedang beribadah lebih dari kurang lebih 83 tahun. Gitu ya. Jadi setiap ibadah punya puncak dan Ramadan itu puncaknya Lailatul Qadar. Apa yang mesti dimaksimalkan? Banyak. Ya, kita akan bisa memaksimalkan banyak gitu ya. Apa namanya? Ibadah ya di bulan apa di 10 hari terakhir ini. Ya, yang kita tahu bahwa Ramadan menguji kita nih, seberapa jujur kita kepada Allah, seberapa beriman kita, ya. Bagaimana kita pada akhirnya meninggalkan sesuatu yang kita sukai demi demi Allah gitu kan ya. Yang kenikmatan dari Allah yang Allah berikan adalah bagaimana Ramadan ini Allah tuh memberikan kesempatan kepada hamba untuk merubah dirinya. Dikasih waktu yang kondusif. Maka kita harus bisa mempertahankan itu. Ini kita udah start 19 hari, sekarang kita masuk hari ke-20 yang kalau puasanya Kamis gitu ya. Hari ini adalah puasa ke-20. Ya, kita udah dikasih waktu yang kondusif dan kita harus mempertahankan itu sampai 10 hari lagi nih ke depan. Ya, karena ibaratnya kita juga harus tahu indikator keberhasilan Ramadan kita adalah bagaimana kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan itu terus berlanjut. Jadi bagaimana kita mempertahankan itu. Ya, jadi jangan sampai gitu, jangan sampai tidak ada satupun pintu surga yang tidak layak kita masuki gitu loh, akhwat. Ya, karena Ramadan itu kan madrasah buat kita. Bagaimana kita dididik di situ. Bagaimana kita dibiasakan untuk melakukan amal soleh. Ramadan kita mampu puasa, kita mampu qiyamul lail, kita mampu sabar, kita mampu khatam Al-Quran, kita mampu sedekah. Itu kan pintu-pintu surga tuh akhwat. Jadi jangan sampai gitu, jangan sampai kita mesti ngitung. Ya, kan orang yang berhasil itu adalah orang yang berhitung kan dalam hidupnya, bener gak? Kita nih kalau
Ya kita kalau ngomongin malas urusan dunia lah, anggap begitu. Itu kan mesti ngitung tuh akhwat. Ya bukan berarti kita akhirnya menumpuk-numpuk harta menghitung. Enggak, tapi tetap kita tuh dalam hidup tuh perhitungan tuh nggak mungkin nggak kita pakai gitu. Perhitungan apapun. Ya, jadi kita juga hari ini ngitung nih. Hari ini, pagi ini mulai ngitung. Ini 19 hari ke belakang, apa yang miss? Apa yang harus dipertahankan? Ya, apa yang harus dievaluasi? Nah, nih 10 hari ke depan nih, sampai nanti Syawal, sampai nanti Idul Fitri datang, apa yang harus kita pertahankan dari amal soleh yang udah kita lakukan 19 hari itu. Dan lalu kita juga kalau bisa, kita juga sudah buat agenda nanti Syawal kita mau ngapain? Ada amal soleh apa yang ingin kita pertahankan? Ya, jadi jangan sampai Ramadan pergi, tapi tidak ada satu pintu surga pun yang dibuka untuk kita yang layak untuk kita. Ya, karena kalau kita ngomongin masalah Idul Fitri, fitrah, ya ini kan dari apa ya, dari kata-kata fitrah itu dari fatoro, fatoro yuftiru ya akhwat ya. Ya, itu tuh sebenarnya fitrah itu sifat watak karakter. Kalau Idul Fitri, kalau kita di Idul Fitri ada karakter yang ada karakter yang emang itu tuh jadi nempel buat kita, ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah fitrah, Antuna juga bisa lihat ya, fa'akim wajhaka lillah hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha dalam surah Ar-Rum ayat 30. Atau mungkin hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Jadi dari hadis ini kita semua tahu sebenarnya semua manusia itu dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Apa itu? Yaitu cenderung untuk menerima Islam, cenderung untuk ibadah kepada Allah, cenderung untuk suka yang namanya amal soleh. Ya, dalam surah Al-A'raf ayat 172. Silahkan dibuka akhwat. Ya, jadi fitrah itu dorongan kita untuk melakukan sesuatu yang mulia itu sebenarnya loh. Jadi ketika datang Idul Fitri, itu gimana caranya? Fitrah kita ini balik. Dorongan untuk melakukan sesuatu yang mulia itu selalu ada dalam diri kita. Jangan sampai, ya ini anekdot atau candaan orang Arab gitu. Dulu gitu ya saya suka dengar. Mereka selalu bercanda begini. Ketika datang Ramadan, setan pun berubah menjadi malaikat. Tapi pergi dari Ramadan, dia kembali menjadi setan. Kita nggak kepengen gitu loh akhwat kayak gitu. Karena apa? Kita punya fitrah. Kita nggak pengen hidup kita ini jadi jauh dari fitrah sebenarnya gitu. Jadi orang-orang yang hari ini, manusia yang hari ini jauh dari agama, jauh dari ibadah, jauh dari Allah, itu sebenarnya ya dia itu jauh dari fitrah. Jadi ketika kita disyariatkan untuk puasa, la'allakum tattaqun itu sebenarnya kita ini apa meningkatkan kualitas diri kita. Fitrah kita itu terjaga, tapi si fitrah itu apa ya? Kita udah punya nilai, tapi nilai itu jadi lebih baik. Jadi ketika kita ngomongin Idul Fitri, ya kan dari ada ya udah itu balik. Berarti balik kemana? Mau kemana? Kita kan harus tahu juga ini. Kembali dari mana mau kemana? Jadi jangan sampai ya kita ini lupa nggak apa ya lupa nggak sadar bahwa kehidupan yang kita lakukan sejatinya menjauhkan kita dari tujuan kita sebagai seorang hamba, tujuan dari kenapa kita diciptakan. Jadi kita ini kalau nanya kembali kemana, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ngomongin masalah fitri ini, kok jadi ke situ ya? Tapi nggak apa-apa ya, sekilas nih. Kalau kita ngomongin masalah Idul Fitri, fitrah, itu sebenarnya juga kalau ngomongin eh, berbuka puasa, itu juga bahasanya begitu kan? Yuftir, iftar.
Kata iftar yang selalu kita ini kan itu dari fitrah, akhwat. Dan juga fitrah itu berkaitan erat dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fatir, ya. Karena dari akar kata yang sama, fa to ro. Jadi fitrah, jadi Fatir, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebenarnya kita semua manusia itu tidak lahir seperti kertas putih kosong, enggak. Tapi benar-benar kita itu sudah ada instalannya. Nah, instalannya itu adalah kita ini sebenarnya baik, ya. Kita sebenarnya baik, apa ya? Sebenarnya tadi cenderungnya untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita melakukan salah, dosa, itu berarti kita nggak sesuai fitrah. Makanya ada rasa nggak nyaman. Karena apa? Karena jalan hidup kita mulai nggak sesuai dengan arahan Sang Pencipta. Itu kenapa hati kita galau. Itu kenapa hati kita jadi sempit, sesek. Karena apa? Karena jalan hidup kita nggak sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Ya, jadi ibaratnya problematika hidup juga sebenarnya yang salah satu yang membuat kita akhirnya jauh dari fitrah itu. Ya, ya, kita berusaha, dan makanya Ramadan ini menjadi kalibrasi kita setiap tahun untuk balik, untuk sadar bahwa Allah Sang Pencipta. Kita balik menyadari bahwa sepanjang hidup kita, kita itu harus terkoneksi dengan Allah Al-Fatir, Sang Pencipta. Ya, karena itu saja yang bisa membuat kita tenang. Dari situ kita mendapatkan ketenangan berjalan di atas kehidupan yang buas banget gak ya? Kayak ini pagi ini Umi katakan kehidupan kita ini buas. Karena nggak ada. Apalagi hari ini kehidupan kita. Apakah dunia kita baik-baik saja? Gak, kita kayak seperti hidup di hutan belantara yang isinya hewan buas semua. Kalau kita nggak punya kekuatan dari iman itu, habis kita. Oke, oleh karena itu, begitulah kenapa hari ini kita mesti menyambut 10 hari terakhir ini. Please gitu ya, kalau kemarin 19 hari sebelumnya kita agak keteteran atau agak santai, ya di sini kita harus gas, ya. Kayak kita harus mulai ngegas tanpa rem. Ya, karena Rasul kita, sulit dan kita pun, ya, mereka apa istilahnya, Rasulullah dan para sahabat, mereka yang ya Allah secara kualitas, secara keimanan jauh banget lah dari kita. Rasul yang udah dijamin, yang sudah maksum dijamin oleh Allah saja. Rasul itu apabila memasuki 10 hari terakhir, Rasul itu menghidupkan malam, membangunkan keluarga, mengencangkan ikat pinggangnya. Jadi Masya Allah, Rasul saja yang sudah dijamin surga masih saja menambah dosis ibadahnya. Apalagi kita gitu, kita tuh beneran yang paling wajib untuk apa? Mengencangkan ikat pinggang kita supaya kita nggak kasih kendor sama urusan dunia yang bisa ditunda demi akhirat. 10 hari doang loh, tunda yang bisa kita tunda yang harus kita tunda gitu. Ya, karena Rasul selalu ya. Ya, dan istri-istri Nabi pun ikut. Itu berarti Islam tidak melarang wanita untuk fokus ibadah di akhir. Yang kita tahu para sahabat apa ya, menunjukkan contohnya bahwa mereka sibuk sibuk ngurusin rumah, bukan berarti mereka juga nggak bisa berduaan sama Allah di akhir bulan di Ramadan ini, ya. Ya, dan para sahabat bahkan istri-istri Nabi itu adalah orang-orang yang paling antusias. Ya, misal contoh ketika ada Ramadan lalu ada Lailatul Qadar, yang
apa ya, yang ditanyakan oleh istri Nabi kepada Nabi itu bukan hanya nanti Lebaran menunya mau apa ya, atau eh, rimbit apa dan sebagainya lah. Bukan nggak boleh ya, tapi nggak menghabiskan waktu. Tapi yang disebut oleh Aisyah itu, ya Rasulullah, ini mau datang nih 10 hari terakhir. Yang ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan? Jadi dari sini kita tahu bagaimana para para is- sahabat itu bersemangat menyambut Lailatul Qadar, bersemangat mencari memburu Lailatul Qadar. Ya, maka dari semangat Aisyah ini akhirnya kita dapat doa. Jadi akhwat, ada doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa itu ada ibaratnya gitu ya. Ibaratnya saya sebut gitulah. Ibaratnya doa itu ada dan akhirnya kita tahu, kita belajar itu dari apa? Lahir dari semangat Aisyah radhiyallahu an. Karena antusias bertanya kepada Nabi apa yang harus dilakukan ketika masuk 10 hari terakhir. Lalu bagaimana nanti kalau ketemu Lailatul Qadar? Ya, jadi bagaimana kita juga sebagai wanita fokus di akhir Ramadan itu untuk mencari ampunan, bukan sekedar kesempurnaan fisik rumah, bukan sekedar kesempurnaan meja dapur, bukan hanya sekedar itu. Ya, waktu Umi 3 menit lagi ya ke jam 6. Oke, terakhir lah ya. eh Ya harusnya persiapan Lebaran tuh udah kita cicil tuh dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi di hari masuk malam 21 itu urusan domestik udah beres. Ibaratnya gitu. Urusan baju udah beres. Rumah udah bersih-bersih. Kita udah deep cleaning. Oke, yang belum hari ini. Mumpung belum apa ya? Mumpung kita mau masuk, kalau yang Ramadannya diawali hari Kamis kan masuk di malam 21 ini kan nanti malam ya. Oke, pagi ini deep cleaning supaya apa 10 hari ke depan kalian bisa fokus memaksimalkan malam. Karena gini, kalau ngomongin Ramadan itu malam, itu berarti kita ini fokusnya ke malam ya. Kita fokusnya ke malam. Nah, dan malam itu hitungannya dari habis maghrib. Ya, hitungan malam tuh dari habis maghrib itu udah masuk malam. Jadi dari maksimalkan ya malam itu ya. Jadi banyak banget sebenarnya nggak ribet sih kalau menurut Umi gitu ya, kayak eh kalau sebelum-sebelumnya agak menunda karena mungkin menunya agak banyak yang dimakan, ya kita sederhanakan. Dan air kurma selesai itu kan nggak cukup, nggak butuh bermenit-menit ya. Air putih kurma ya. Kita usahakan benar-benar maghrib itu on time gitu, benar-benar tidak menunda terlalu terlalu lama ya. Maghrib ba'diyahnya gitu kan, dari situ sudah mulai bisa ya, kita bisa mungkin di situ kita boleh makan setelah itu kan, supaya nanti ke depannya kita udah fisik kita udah oke, kita udah nggak butuh lagi makan-makan gitu ya. Karena gini, nggak perlu juga gitu ya. Sebenarnya bukan nggak perlu. Kalaupun kita tahu bahwa fisik kita lemah, amanah kita banyak, kita nggak bisa bergadang. Kita bisa memaksimalkannya begitu, Ahwat. Maghrib maksimalkan. Yang laki-laki kalau bisa berjamaah di masjid, ba'diyahnya jangan lupa. Isya'nya berjamaah, ba'diyah isya'nya jangan lupa. Lalu apa? Sholat tarawih bareng berjamaah sama sama imam sampai selesai. Karena ada hadisnya tuh akhwat. Jadi barang siapa yang sholat malam bersama imam ikut sampai selesai, terhitung baginya sholat semalam suntuk. Ya, jadi bisa tuh gitu kan ya. Nanti dari situ kita bisa memulai
dengan tilawah ya, minimal akhwat kita itu dapat semalam itu minimal ya 100 ayat misalkan. Kalau udah selesai lalu kita perlu istirahatlah gitu ya. Ya kita kurangi tidurnya gitu kan. Kalau tapi tetap ya kita juga perlu ya, perlu istirahatlah gitu ya. Apalagi yang punya anak kecil yang dia nggak bisa tidur dan bangun begitu aja gitu kan. Kayak kalau dia apa ya, ibaratnya dia harus bangun kalau anaknya bangun gitu kan. Ya sudah ya, eh, dibatasin lah misalkan sampai jam 11 sampai jam 12 dia istirahat, nanti dia bisa bangun lagi di jam 2, dia bisa memulai lagi aktivitas malamnya gitu kan ya. Jadi ada opsi memaksimalkan amal di enam poin ya. eh Satu, tadarus Al-Quran ya, tilawah. Kedua, qiyam, sholat. Kedua, sedekah ya, atau zakat juga ya. Lalu memberi makan yang saum dan sahur, iktikaf dan kajian ilmu. Itu mungkin yang bisa kita maksimalkan di opsi amalan ya. Opsi amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir ya. Jadi eh Al Ramadan itu bulan Al-Quran ya. Jadi apa ya, perbanyak tilawah ya, lalu memberi makan ya. Jadi kalau misalkan ada perempuan hari ini yang saya tahu amal saya nggak bisa seperti laki-laki ya, minimal dia dia masak buat buka sama sahur lalu dia bagikan, itu berarti dia apa ya, punya amalan dari apa, memberi makan yang berbuka dan sahur ya. Karena Ramadan itu memang banyak banget historinya akhwat. Jadi kalau ngomongin histori Ramadan tuh, di Ramadan itu ada perang Badar, Fathu Mekah juga terjadi di bulan Ramadan, perang Khandaq terjadi di bulan Ramadan, perang Tabuk terjadi di Ramadan. Bahkan Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia juga terjadi di bulan Ramadan. Ramadan itu kaya sekali dengan keistimewaan. Dan dari situlah bagaimana kita juga mendapatkan kekayaan. Kekayaan apa? Kekayaan iman. Ya, yang mudah-mudahan kita udah apa ya, kita harusnya memang ya idealnya kita sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Tapi tidak ada kata terlambat gitu ya. Bagaimana mudah-mudahan kita ya bisa memaksimalkan itu. Ya, sempatkan juga misalkan kita qailula supaya kita punya energi untuk bangun di malam hari ya. Terus cari cari menu buka yang simple. Jadi supaya kita ini nggak apa ya, untuk yang nggak apa ya, untuk yang ibaratnya untuk yang memaksimalkan bisa diibadah ya, kita juga kurangi waktu kita di dapur ya, supaya apa ya, waktu waktu itu nggak habis untuk masak ya. Udah bikin yang simpel-simpel dulu aja gitu ya. Kalaupun bagi perempuan yang tidak bisa hadir di masjid ya, karena mungkin punya anak kecil, dia juga bisa beriktikaf di rumahnya. Dia bisa menghidupkan malam di sudut rumah yang tenang di rumah dia. Matikan handphone, nyalakan lampu, berfokus, berzikir gitu ya. Dia buat suasana yang kondusif gitu ya. Dan tadi ada sedekah akhwat ya. Lailatul Qadar itu bisa bisa jatuh di malam manapun. Dan kita ketika bersedekah di hari itu, kita mendapatkan pahala sedekah selama 1.000 bulan. Jadi dikali 1.000, kebayang kalau kalian sedekah 1.000 perak aja, dikali 1.000 ya, Masya Allah. Jadi apa namanya, itu teh Masya Allah gitu ya. Jadi jangan tinggalkan itu ya. Tadi 6 opsi yang Umi kasih gitu ya. Jadi benar-benar ya akhwat ya. Ramadan itu sebenarnya ibadah fisik ya, dan tentu pasti berat.
Untuk apa? Karena boleh jadi kita capek, capek karena puasa, kita jadi lemes dan sebagainya. Itu memang banyak hal yang bisa membuat kita lelah. Tapi insya Allah ketika hati kita bersih ya, karena hati itu adalah penggerak, secapek apapun fisik kita, insya Allah kita masih mampu berdiri untuk beribadah. Ya, begitu ya, akhwat. Jadi sedikit ya, jangan sampai saat Allah turun di langit ke bumi di malam-malam terakhir untuk membagikan ampunan dan membebaskan hambanya dari api neraka, kita justru sedang sibuk untuk urusan dunia. Ya, mari kita selesaikan persiapan Lebaran lebih awal supaya di akhir Ramadan ini hati kita hanya tertuju pada satu nama, yaitu adalah Allah. Ya, akhwat, selamat melakukan sprint terakhir para pejuang surga. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Barakallahu fiikum. Itu mungkin sementara yang bisa Umi sampaikan. Waktu dan tempat Umi balikin ke Teh Modi. Mangga Teh. Baik, Umi, Masya Allah. Aduh, sangat-sangat apa ya? Benar-benar langsung dapat tips banget ya dari Umi. Terus benar-benar diingatkan kembali terkait esensi kita atau goals terakhir kita di Ramadan itu ternyata apa sih kata dia seperti yang Umi katakan terkait ta'allakum tatakun. Masya Allah banget ya. Yuk, mari Teteh, ini adalah kesempatan terakhir ya untuk apa namanya bertanya di kajian subuh ini. Jadi silahkan maksimalkan kesempatan yang diberikan ya. Boleh apa namanya raise hand ataupun boleh chat di kolom chat dengan format nama underscore domisili underscore pertanyaan. Ini kita langsung aja ya Umi ke apa namanya tadi aku udah salvok sama yang di kolom chat ya. Sebelum Umi selesai sudah ada pertanyaannya gitu ya. Izin mau dibacakan ya Umi. Oke, mangga. Ya, ini dari Teh Dinda Bandung katanya. Izin bertanya Umi, semisal 10 hari terakhir ini sudah diniatkan untuk full itikaf di masjid, namun pada 5 hari terakhir kita kedatangan tamu atau haid sehingga tidak bisa datang ke masjid. Amalan apa Umi yang bisa kita lakukan sebagai ganti dari niat kita untuk itikaf tersebut? Terima kasih Umi. Oke, baik. Sekarang Umi akan bahas dulu tentang haid ya. Oke, sekarang Umi balik nanya. Modi aja yang jawab. Kita haid, kita yang pengen, atau kita yang ngatur kapan kita haid, kapan kita harus haid, atau kapan kita pengen haid atau enggak. Kita yang ngatur nggak, Teh Modi? Nggak bisa Umi. Nggak bisa. Oke. Lalu yang mensyariatkan atau yang nyuruh lah, anggap gitu, yang nyuruh kalau haid gak sholat gak puasa siapa, Teh Modi? Allah. Oke, apakah itu bagian dari ibadah? Bukan. Iya Umi. Ya, kita tahu bahwa ibadah itu kan atau bukti takwa kita. Kita kalau ngomongin masalah takwa, ya ada aplikasinya itu adalah satu, misalnya kita ini melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Lah, yang nyuruh kita nggak puasa itu kan Allah gitu ya. Jadi ibaratnya, oke, terus ya kan haid datang Allah yang menentukan. Lalu kenapa kenapa perempuan haid jadi begini, jadi begini, jadi begitu juga Allah yang mensyariatkan. Jadi pertama begini, kita tetap harus punya niat. Ya, tadi kan ini nanyanya niat. Masya Allah, akhwat. Ini kalau ngomongin kebaikan Allah tuh nggak ada habisnya, bener gak Teh Modi? Karena satu kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam, kita itu niat aja udah dapat pahala, gitu. Niat aja bu, udah dapat pahala. Tapi bukan berarti pada akhirnya kita cuma niat, tapi tidak ada kerja keras untuk merealisasikannya, enggak juga. Tapi tadi kan kita tuh cuman bisa, kita manusia lemah, bener gak? Kita udah sadar sesadar-sadarnya bahwa selemah apa sih kita. Maka kita mah cuman bisa berencana, lalu kita rencanakan itu menjadi sebuah niat, lalu kita berusaha maksimal untuk merealisasikannya. Namun di perjalanannya seandainya
tidak terwujud, ya itu juga biqadarillah juga. Atas izin Allah, atas kehendak Allah. Semua ya. Nah, ketika datang haid, apa yang harus kita lakukan? Ya kita bersedih. Ya Allah, datang haid, saya akhirnya nggak bisa itikaf. Tapi dari situ Bismillah ya Allah, mudah-mudahan niat saya yang sudah meniatkan saya ingin iktikaf, tapi saya tidak bisa melaksanakannya karena haid. Ya, saya pun tetap mendapatkan pahalanya karena ini bagian dari ibadah kita juga kepada Allah, gitu kan? Jadi insya Allah eh, ketika kita sudah niat, lalu ternyata datang tamu, ya Bismillah, ya kita bisa mengganti dengan amal yang lain. Tadi amalan hatinya kita bersedih karena kita nggak bisa ibadah, lalu setelah itu ya eh, kita merencanakan rencana apa yang bisa kita lakukan di apa ya tadi di waktu kita nggak sholat ini karena kita haid. Kan larangan dari Allah untuk perempuan haid itu kan nggak sholat, nggak puasa. Yang lain boleh nggak? Ya walaupun ada perdebatan, tapi tilawah masih bisa, zikir masih bisa. Kita juga bisa tadi sedekah atau tadi misal nih, karena kalian nggak sholat. Kalau kalian sholat, tadi kan Umi bilang, tolong di 10 hari terakhir, karena kalian sholat, terutama untuk ibu-ibu, jangan ngabisin waktu di dapur. Buat untuk 10 hari ke depan ini menu-menu praktis, supaya nggak habis waktu gitu di dapur supaya sholatnya bisa lebih banyak maksimal. Tapi buat yang haid, dia bisa cari amalan yang lain. Apa tadi? Dia masak, dia kan nggak sholat tuh. Dia masak, terus dia ngapain? Dia berbagi kepada orang yang berbuka, dia masak, dia berbagi juga kepada yang sahur. Dia dapat pahala dari orang-orang yang lagi itikaf gitu. Ada orang lagi itikaf, mereka disediakan makanannya oleh kita, Masya Allah. Ya, berarti kita bisa sedekah di situ. Ngapain lagi? Kita bisa kajian ilmu juga. Ngapain lagi? Iya, sebenarnya banyak, banyak banget. Bahkan, kalau kita ngomongin masalah ibadah, kan sebenarnya semua aspek dalam kehidupan kita itu ibadah. Asal ikhlas. Bener gak? Ya, jadi kalau nih, kalau kita semua benar-benar mengaplikasikan apapun dalam hidup kita dengan keikhlasan, insya Allah kita ya akan mendapatkan predikat bertakwa kepada Allah. Ya, oke, sholat kita diampuni dosa oleh Allah, puasa kita diampuni dosanya oleh Allah. Tapi ketika kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa puasa, kita bisa mendapatkan ampunan dari jalan lain. Ya, kita bisa banget gitu loh. Nggak sholat tapi kita memperbanyak doa, ya sudah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu diulang aja terus sama kita menjadi zikir kita sepanjang malam ya, ketika kita nggak puasa, ketika kita tadi eh haid ya. Oke, atau misalnya nih, ketika seseorang dari antuna mengambil hukum, mengambil pendapat, dia nggak bisa tilawah karena dia haid, dia bisa menggantinya dengan apa? Dengan tadabur. Dengan tadabur dibaca apa? Dia baca terjemahnya, dia mentadaburi Al-Quran, ya, gitu ya. Begitu mungkin jawaban Umi sementara. Ada pertanyaan lain, Teh Modi? Baik Umi, jazakumullah khair. Ada dong Umi, ada banyak. Mungkin sebelum kita kembali ke kolom chat ya, boleh kita ke yang raise hand dulu tuh. Ada Teh Frida ya, Masya Allah. Mangga Teh Frida. Jazakillah khairan kasiran Teh Maudi atas kesempatannya. Bismillah, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Damang Teh Frida. Alhamdulillah, damang Umi. Masya Allah.
Umi sebelumnya mau ngucapin jazakallah khairan kasiron atas segala ilmu yang Umi udah sampein, udah kasih gitu ya. Terutama Umi juga kan sebagai pembina Ahwat Alatif gitu ya. Masya Allah banyak banget gitu ya yang Frida bisa ambil gitu dari Umi. Dan sekarang ternyata kajian subuhnya udah hari ke-20 aja gitu ya. Bakal kangen banget sih ini sama kajian subuhnya, sama suara Umi gitu. Dari semalam tuh kayak udah melau gitu karena ya Allah ini Ramadan gak kerasa udah 10 hari lagi. Mungkin di sini pertanyaannya gitu ya Umi ya. Kan alhamdulillah ya Umi, Vida juga di Ahwat Alatif tuh udah dari tahun 2023 udah sekitar 3 tahun berkhidmat gitu ya Umi ya. Mungkin di sini karena di sini juga kajian subuh hari terakhir gitu ya di Ramadan kali ini. Jadi sekaligus mungkin di sini juga ada para hidmaters gitu ya. Baik itu di Masjid Al-Latif maupun di rumahnya ataupun yang di masjid lainnya. Apa ya Umi, kadang para hidmaters itu ngerasa gitu ya Umi ya, di 10 malam terakhir ini kan ada juga ya Umi ya yang masih kerja gitu. Apa namanya? Terus malamnya gitu ya. Malamnya Masya Allah menyempatkan waktu buat ke Alatif gitu ya, buat berkhidmat untuk menjamu jamaahnya gitu ya, jamaah yang apa namanya, jamaah yang sangat ambis untuk menyambut Lailatul Qadar gitu ya. Kadang kan kalau kalau kita kan pastinya ada ininya masing-masing Ami, kayak misalkan amanahnya di mungkin di media gitu ya, memfotokan, juga amanahnya di pengelolaan lingkungan gitu ya, yang ini ngelola sampah, milah sampah gitu. Terus juga mungkin dari lapangannya dan lain sebagainya gitu. Sementara jemaah itu Masya Allah gitu ya, ada yang baca Quran sampai berjus-jus mungkin ya karena ambisi di Lailatul Qadar tuh Masya Allah gitu. Semua orang tuh pasti menginginkan malam itu gitu. Kadang pasti ada gitu ya sedikit kayak ya Allah gitu ya, pengen gitu sama kayak kayak mereka juga gitu bisa berlama-lama untuk membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran gitu ya. Ada juga teman gitu ya yang kayak ya pengen gitu. Kadang ada juga ya Umi yang misalkan gitu kadang egois gitu ya, pengen khatamin dulu aja gitu. Sementara mungkin job desk yang lain jadi job desk yang untuk umatnya jadi sedikit ter ter inilah ter apa sih namanya tuh, ter jadi Tersisihkan, terbelangkai, terbengkalai. Apa? jadi Oke. mungkin bisa kasih booster lagi gitu ya Umi buat para hikmaters di sini, apalagi mungkin di sini ada teteh-teteh yang Masya Allah dari apa ya, meskipun sibuk gitu ya, sibuk kerja, sibuk ngurus rumah, tapi Masya Allah masih Allah tautkan hatinya untuk bisa berkhidmat di masjid, untuk bisa menjamu jamaah, biar bisa kita luruskan niat lagi Umi, biar kita juga ibadahnya, ibadah harian kita gitu ya, ibadah harian kita juga kita tetap gitu ya, tapi untuk umat juga tetap jalan gitu. Itu Umi, Masya Allah, jazakillah khairan kasiron. Oke, taib, Masya Allah. Ya, berarti kan ini eh poinnya pokoknya gimana supaya kita sebagai yang khidmat itu bersemangat. Sebenarnya tuh ya dari tadi awal Umi menyampaikan materi itu sebenarnya kalau Antuna apa ya teliti sebenarnya Umi cukup menyampaikan tentang apa? Tentang tadi amal soleh itu boleh jadi kita kita tuh bisa dapat pahala dari amal orang lain gitu. Ya yang tadi misalnya kita ngasih makan nih, kita ngasih makan orang yang berpuasa, kita kan dapat pahala orang yang puasa itu. Nah, oke, Antuna emang nggak masak, bener nggak? Antuna nggak masak, apa ya? Si makanan itu bukan dari kalian, tapi kalian yang menyiapkan, kalian yang membuat apa ya jalan acara, anggapnya gitu ya, kondusif itu masya Allah, ya itu pahalanya masya Allah. Antuna akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukannya, ya. Kalian nggak masak tuh, jadi masya Allah sih Allah itu maha adilnya itu kayak
memberikan kesempatan kepada siapapun mendapatkan pahala. Jadi kayak kita tuh dikasih kesempatan untuk dapat pahala dari sisi manapun. Orang yang punya uang, ya dia memiliki kelebihan harta, dia bisa mendapatkan pahalanya dari sedekahnya dia. Dia sedekah, ngasih makan. Orang yang ibaratnya ya, gak memiliki harta itu, dia bisa mendapatkan pahala dari tenaganya, dari keringatnya, ya. Jadi, eh Masya Allah, oh, Allah tuh baik banget gitu ya ngasih kesempatan ya. Jadi mungkin gini, yang bisa Umi ucapkan ini karena waktu kita juga terbatas ya, yang bisa Umi sampaikan ke Antuna yang khidmat gitu ya. eh Yuk gimana caranya kalian itu selalu ingat bahwa apa yang kalian lakukan selama itu ikhlas, pahalanya boleh jadi melebihi orang yang melakukan ibadah itu langsung. Kayak boleh jadi orang yang kalian lihat dia tilawah sampai hatam, ya boleh jadi di sisi Allah kalian lebih lebih banyak pahalanya walaupun kalian tidak menghatamkan. Karena apa? Karena dia hatam itu mendapatkan kenyamanan dan kenyamanan itu diikhtiarkan oleh kalian. Gitu ya. Insya Allah. Gitu ya. Jadi tetap semangat, jaga keikhlasan. Jangan pernah merasa bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak ada maknanya, tidak ada pahalanya di sisi Allah. Insya Allah itu banyak banget. Oleh karena itu, jaga selalu keikhlasan. Ya, setiap orang yang sholat, setiap orang yang tilawah, setiap orang yang berbuka di Masjid Al-Latif dan merasa nyaman karena kehadiran khidmatnya kalian, kalian pun akan mendapatkan pahala yang sama dari ibadah-ibadah mereka. Ya, tapi kalaupun misalnya tadi masalah tilawah minimal, kalaupun kita mau ngasih targetan minimal 100 ayat aja semalam. Sudah kita lanjut lagi khidmat gitu ya. Terus eh Umi nggak apa ya nggak ini ya akhwat, mungkin Umi nggak balas satu per satu dari pertanyaan kalian, tapi boleh jadi Umi rangkumkan dari setiap pertanyaan kalian itu. Pertama gitu ya, tadi kan ada yang bertanya tentang kajian ilmu. Ilmu seperti apa ya? Boleh jadi di masjid-masjid walaupun 10 hari terakhir itu kan juga selalu ada apa ya, program iktikaf yang di situ pun ada kajian. Kajian online boleh banget ya, kita juga bisa. Yang jelas kita menambah ilmu. Terus kalau di Ramadan itu maksimalnya malam ya? Iya betul ya. Ramadan itu maksimalnya malam. Itu berarti siangnya silahkan ya. Ibaratnya siangnya silahkan melakukan apa yang bisa kalian lakukan dari urusan dunia misalnya. Ya, itu berarti kalian mesti punya stamina yang ekstra. Karena apa? Malam kurang tidur, siang juga kita capek ibaratnya gitu dengan aktivitas. Gak apa-apa, misalnya tadi, boleh nggak kalau siang kita sibuk masak untuk persiapan Lebaran? Silahkan. Karena apa? Karena fokusnya di Ramadan itu adalah di malam. 10 hari terakhir itu kita mendapatkan keutamaan itu fokusnya di malam hari. Namun tentu dijaga juga jangan sampai siangnya terlalu lelah, malamnya jadinya apa? Pengennya tidur. Gitu kan ya, pengennya tidur ya. Jadi soklah diatur waktunya, manajemen waktunya diatur, dicari mana yang harus diprioritaskan, harus dilakukan terlebih dahulu, dicari mana yang lebih baik ketika kalian dihadapkan pada 1, 2, atau 3 amalan pekerjaan yang ingin kalian lakukan A, B, C, mana dulu ya, mending lakukan apa, maka pilih yang pahalanya itu di hadapan Allah lebih besar ya. Oke, menjaga, tentu selain menjaga amal soleh kita juga mesti menjaga hati ya, karena tadi lagi-lagi hati itu jadi penggerak ya. Kalau hatinya berat, ibadah juga jadi berat.
Jadi apa? Ini ngomongin masalah pasangan. Udah mungkin 10 hari terakhir ini coba kita egois dulu. Pikirin dulu diri sendiri. Kalau pasangan nggak bisa diajak sprint bareng, oke, nggak apa-apa. Terserah kamu. Kamu, saya. Ya, karena apa? Kita semua akan mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Karena boleh jadi tadi gara-gara kita terlalu fokus pengen sprint bareng, akhirnya kita jadi kotor hati kita karena kita jadi ngeluh, kita jadi marah dan sebagainya. Oke, kalau sudah dibicarakan dan pasangan nggak bersiap ya untuk sprint bareng sama kita, ya sudah ya. Oke, kita jalan sendiri-sendiri dulu selama 10 hari ini ya. Biarkan ibaratnya gini, bahkan terhadap suami sekalipun kalau bisa, ibaratnya gitu ya. Kalau bisa kita izin, tolong 10 hari ini ya jangan ganggu saya dengan urusan-urusan receh. Karena ini adalah waktu saya ingin berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus, kalau misalnya haid, apakah nggak boleh itikaf? Selama masjidnya ada tempat untuk dia berdiam diri di masjid, tidak keluar dari masjid, dan tempat itu tempat yang tidak digunakan oleh keumuman orang sholat, boleh ya, kita boleh. Minum penunda haid, minum obat penunda haid, ya tentu itu perlu diskusikan lagi dengan dokter, karena khawatir malah menimbulkan penyakit ya, teteh-teteh. eh itu mungkin ya yang kayaknya mudah-mudahan terjawab semuanya. Bismillah akhwat, tidak ada kata terlambat. Jangan ngerasa apa ya, jangan ngerasa putus asa. Aduh nih, kayaknya saya nggak mampu deh. Bismillah, insya Allah ya, kuatkan tekad ya, kencangin lagi doanya kepada Allah. Lalu Bismillah kita mulai jalan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan ya, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan gitu ya, dan mudah-mudahan Allah semua menjaga kita sampai ya Ramadan ini selesai, lalu kita meninggalkan Ramadan dengan diri kita yang baru, dengan hati kita yang semakin indah dan bersih, semakin terhiasi dengan hiasan ketakwaan dan iman. Gitu ya, barakallahu fikum, masya Allah, teteh-teteh semua. Mohon maaf nih, terakhir ini adalah eh pertemuan terakhir kita di bulan Ramadan tahun 1447. Dan secara pribadi saya mengucapkan mohon maaf kepada teteh-teteh semua yang mungkin apa ya, tanpa Umi sengaja terlukai hatinya karena ucapan Umi gitu ya, atau mungkin teteh-teteh yang pertanyaannya tidak terbalas dengan baik oleh Umi. Ya Umi mohon maaf atas segala kesalahan ya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengumpulkan kita nanti di surganya. Mudah-mudahan 20 hari yang sudah kita lalui bersama dan menjadi wasilah Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita, dan menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa kita pernah beramal solih ya, kita pernah berusaha untuk menjadi baik bareng-bareng gitu ya, dan Allah kembali kumpulkan kita nanti di surganya, kembali di majelis ilmu yang sama ya. Masya Allah. Syukran jazakunallahu khairan kathiran yang sudah hadir istiqomah di kajian kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga antuna semua ya, menjaga antuna semua selalu ada dalam keimanan ya, di tengah gonjang ganjingnya apa yang terjadi di dunia ini yang membuat iman kita ini tanpa kita sadar ya terkikis sedikit demi sedikit ya gitu. Barakallahu fikum. Umi kembalikan ke Teh Modi. Masya Allah, Umi. Jazakumullah khair ya, Umi. Ini langsung tadi pertanyaannya langsung di semua, udah dijawab semua sama Umi. Masya Allah banget. Terima kasih banyak, Umi.
atas kesediaan waktunya ya untuk memberikan kita berbagai macam ilmu gitu di subuh hari ini, dan juga kepada yang pastinya kepada pemateri yang lainnya juga. Masya Allah, jazakumullah khairan katsira. Aduh, rasanya nggak mau ditutup gitu, Umi. Kayak, aduh, nggak mau selesai gitu. Pengen terus kajian gitu ya rasanya. Karena benar-benar dapet ilmu banget. Selalu dapatkan ilmu baru setiap harinya gitu. Tapi sebelum kita tutup ya kata-kata semuanya, insya Allah ada satu, dua patah, tiga, lima patah kata yang akan disampaikan oleh Ketua Akhwat Alatif kita kepada Umawida. Apakah Umawida sudah ada? Masya Allah. Mangga, tafadhal, Uma. Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang atas kasih sayang dan pertolongannya ya, udah terus mengizinkan kita untuk bisa membersamai kajian subuh online Ahwat Alatif selama 20 hari di Ramadan yang penuh keberkahan ini. Teteh-teteh, gak kerasa ya, Masya Allah, 20 hari itu ternyata cepat banget berlalunya. Semoga setiap subuh yang coba kita ikhtiarkan ini ya, setiap ilmu yang kita dengarkan, setiap niat yang coba terus kita luruskan, dan setiap usaha untuk terus hadir di majelis ilmu ini, semuanya tidak pernah luput dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh teteh-teteh yang sudah menyempatkan hadir ya di sini untuk belajar bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala untuk semuanya. Kami juga ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira kepada gurunda kami yang sangat kami sayangi, Umi Aisyah, sekaligus pembina di Ahwat Alatif. Umi, jazakumullahu khairan katsira, sudah senantiasa bersabar membersamai kami, membimbing kami, menambah ilmu untuk kami. Semoga Allah senantiasa merahmati Umi dan keluarga. Semoga Allah melipat gandakan keberkahan dalam setiap ilmunya dan menjadikan sebagai amal jariah yang terus mengalir untuk Umi. Mau mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Witri, juga Teh Dila yang sudah menyusun kurikulum ini dengan luar biasa. Makasih banyak juga kepada Teh Anissa selaku PJ kajian subuh yang sudah mempersiapkan semuanya dengan Masya Allah luar biasa. Jazakumullahu khairan katsira salihah. Masya Allah. Makasih juga kepada tim MC, tim tilawah yang Masya Allah setiap malam, setiap hari persiapannya luar biasa. Terus di coaching juga sama Teh Nisa ya untuk terus belajar, untuk terus bertumbuh gitu ya di sini, belajar public speaking, memperbaiki tilawahnya. Jazakumullahu khairan katsira solihah. Semoga setiap khidmat ini Allah gantikan dengan pahala yang berlipat-lipat. Di kesempatan ini juga kami ingin memberikan sedikit apresiasi kepada beberapa sahabat yang Masya Allah begitu bersemangat ya selama kajian ini. Sebenarnya mah banyak banget ini tuh, cuman mungkin teteh-teteh panitia kemarin ada memilih beberapa teteh-teteh yang ada teman-teman yang aktif bertanya. Semoga Allah tambahkan keberkahan ilmunya ya lewat keaktifannya. Yang pertama ada Teh Nadila, yang kedua ada Teh Resi dari Sumedang ya. Terus ada Teh Awani. Nanti boleh mungkin menghubungi Teh Anissa ya. Terus selanjutnya untuk sahabat yang rajin dan selalu on cam selama 20 hari, ada Teh Devi dan juga ada Teh Nur Asmi gitu. Terus ada juga nih yang teteh-teteh yang selalu antri paling depan
ketika kita mau ngebuka Zoom ya, beliau sudah antri paling depan gitu. Yaitu ada Teh Umi Khalifah, Masya Allah. Teteh-teteh semua, hari ini kita menutup perjalanan 20 hari kajian Subuh Ahwat Al-Latif ya. Namun ya Ramadan ini belum berakhir ya. Justru kita ada di fase yang paling istimewa, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Hari-hari yang insya Allah penuh kemuliaan, hari-hari di mana Allah menyembunyikan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga 20 hari yang kita lalui ini menjadi bekal untuk kita memasuki 10 malam terakhir dengan hati yang lebih hidup, ibadah yang lebih sungguh-sungguh, dan harapan yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amal kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dalam keadaan terbaik. Semoga Allah memilih kita untuk menjadi hamba-hamba yang dipertemukan dengan Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan semoga suatu hari nanti ketika kita dipertemukan kembali di hadapan Allah, kita termasuk orang-orang yang dipanggil karena pernah duduk bersama dalam majelis ini, saling menguatkan dalam kebaikan dan bersatukan oleh cinta karena Allah. Teteh-teteh, saya juga mau memohon doa untuk sahabat saya, sahabat kami gitu yang insya Allah akan melalui proses lahiran, tapi ya masih terus berikhtiar ya. Semoga Allah mudahkan proses lahirannya. Mohon doanya untuk semuanya. Untuk Teh Yanti ya, semoga dimudahkan sama Allah, dikasih jalan terbaik, ditolong sama Allah. Semoga Allah ngasih takdir terbaik untuk sahabat kami. Dan kembali lagi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teteh-teteh semuanya. Insya Allah mungkin bagi teteh-teteh yang akan ikut itikaf di Masjid Al-Latif, insya Allah nanti akan bertemu kami secara langsung ya. Mangga diantos pisan ya di Masjid Al-Latif, dan mungkin mau mengucapkan selamat menikmati jamuan Allah di 10 malam terakhir. Barakallahu fikum. Itu aja mungkin teteh-teteh, mohon maaf atas segala kesalahan kami, kekurangan kami. Semoga teteh-teteh selalu sehat dan ada dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian teteh-teteh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ya Uma. Masya Allah ya, ternyata ada sedikit gitu ya, ada sedikit hadiah untuk teteh yang Masya Allah sudah aktif, apa namanya, rajin selama kajian subuh pagi hari ini gitu ya. Aku juga mewakilkan mungkin dari apa namanya, teteh-teteh panitia kajian subuh dan juga deretan MC dan juga tilawah ya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan ya dari kami menjamu tata-tata semua untuk di kajian subuh setiap harinya selama 20 hari kemarin gitu. Terima kasih banyak juga udah bertahan sejauh ini. Masya Allah ya, ini benar-benar calon ratu surga semua. Ini ada 110 tata-tata yang Masya Allah nanti pastinya kita semua Insya Allah layak ya, seperti yang tadi Umi katakan. Semoga kita semua itu layak mendapat salah satu surga yang tentunya Allah bukakan untuk kita gitu. Masya Allah ya. Jadi tidak mau berpisah deh, tidak mau aku tutup. Aku juga mau terima kasih banyak ya untuk apa namanya, untuk Baikyal Diri dan juga Hujan Safir. Terima kasih juga kepada media partner Bersama Bermakna, Tulisan Elsa dan juga Happy Bandung, juga kepada pemateri yang sebelumnya sudah menyampaikan juga ya, kepada Umi Aisyah dan semuanya. Masya Allah, jazakumullah khairun jaza, Allah sebaik-baiknya yang memberi balasan. Eh, karena ini juga ya sudah mau jam 7 juga ya, insya Allah. Pasti semua ternyata juga ada kesibukannya masing-masing. Jadi mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik gitu.
Selamat menjalankan aktivitas ya teteh-teteh. Selamat juga, semangat juga untuk memaksimalkan 10 hari terakhirnya ya. Tadi sudah dikasih tips and triknya. Masya Allah. Sampai berjumpa di kajian subuh lainnya, di kajian lainnya, dan juga jangan, atau misalkan kita mau bertemu secara offline ya, langsung aja datang ke Masjid Al-Latif ya. Insya Allah kita semua pasti akan bertemu secara offline di sana ya. Sok mangga, sangat ditunggu sekali ya untuk teteh yang mau itikaf di Masjid Al-Latif. Jangan lupa untuk kalau misalkan teteh mau itikaf bisa langsung regis ya, ada di Instagramnya Masjid Al-Latif atau di Instagramnya Ahwat Al-Latif, bisa banget diakses di sana ya untuk daftar itikafnya. Misalnya yang dari luar kota juga mau menyengajakan ke Bandung, boleh banget. Kita pasti akan welcome banget ya untuk teteh-teteh semuanya begitu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah Jazakillah khairan khair. teteh. Terima kasih, Roh. Terima kasih banyak teteh-teteh.